Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah untuk penjelasan yang tadi pagi, gitu ya. Jadi tadi pagi karena memang IPB-nya lagi down, jadi selain sebagai dosen, saya pun juga sebagai manajer dari FYTA, jadi saya melayani pertanyaan dari semua orang, sehingga memang tadi dibuat mode offline, gitu ya. Oke, ini adalah untuk desain proses pengolahan, gitu ya. Dari desain proses pengolahan. Kemarin Anda sudah membuat spesifikasi, ya produknya seperti apa, bahan bakunya apa, terus prosesnya seperti apa, ya. Memang ada beberapa yang belum sesuai harapan. Artinya apa? Artinya memang mengerjakannya masih asal-asalan gitu ya. Ya itu bagian dari proses pembelajaran kalau menurut saya sih seperti itu gitu ya. Jadi banyak hal juga yang memang terkadang antara satu person ke person yang lainnya juga tidak ini apa namanya tidak sinkron gitu ya. Itu tugas Anda gitu ya. Ketika apa namanya kita mendapatkan suatu kelompok yang satu mungkin yang satu ambis gitu ya. Terus yang satu santainya minta ampun gitu dan cenderung apa untuk nggak usah dikerjain deh gitu, nggak apa-apa juga gitu. Dan itu masing-masing dari diri Anda yang nanti akan menentukan gitu ya, seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, nanti akan saya bahas satu-satu gitu ya, karena tugas hari ini tuh berkaitan dengan tugas yang pertemuan kemarin gitu ya. Jadi pertemuan kemarin kita membuat spesifikasi produk kita seperti apa, nama produk kita seperti apa, deskripsinya seperti apa, terus kemudian karakteristiknya seperti apa, ya, terus kemudian prosesnya seperti apa, dan juga yang maju ke depan adalah bahan bakunya seperti apa. Anda pun juga sudah buat spesifikasinya. Ada yang lengkap ditulis lagi, ada juga yang di copy paste ya di apa namanya di screenshot dari apa namanya dari PDF terus kemudian ditempel-tempel saja ya. Monggo kerso. Ya, ini kan nanti balik lagi ke kalian lagi ya. Tapi nanti di ujiannya jelas akan ada apa namanya ada keterangannya dan itu memang Anda harus bisa menjawab soal dengan baik dan benar gitu ya. Oke, jadi desain proses pengolahan ini juga itu nanti akan banyak kaitannya ya. Jadi kita mendesain proses berarti kita berawal dari tengah ya. Dari yang akhir itu kan adalah produk jadi. Yang tengah adalah proses, yang depan adalah raw material. Pada otomatis nanti akan berhubungan dengan raw materialnya. Ya, raw material. Ya, sedangkan yang di akhir adalah finish good, produk akhirnya gitu ya. Jadi yang paling penting juga di sini adalah kita akan produksi berapa banyak sih dari apa namanya dari produk kita gitu ya. Misalnya ya tadi ada yang membuat es kopi susu kekinian gitu ya. Ya simpel bahannya terus kemudian peralatannya juga simpel. Bahannya bahkan itu sudah espressonya pun juga sudah jadi misalnya gitu ya. Jadi tinggal beli produk dari misalnya dari kopi semangat pagi yang botolan gitu ya, yang botolan yang satu botol 40.000 terus tinggal tambahkan 50 mili tambahkan 100 apa namanya 100 mili susu tambahkan gula 10 mili tambahkan es misalnya gitu ya, ya monggo aja gitu ya, tetapi kan kita juga butuh belajar lebih lebih detail lagi agar supaya apa, agar supaya kita bisa belajar mengasah otak lebih dalam lagi kan, seperti itu. Boleh aja nanti nanti dari yang sudah kalian pilih pun Anda bisa mendetailkan lagi apa proses kegiatannya seperti apa gitu ya. Nah, itu ada namanya kebutuhan raw material, ingredient seperti apa, kemasannya seperti apa gitu ya. Dan jangan salah ya, apa sih beda antara kopi yang biasa dijual dengan harga 10.000 dengan kopi misalnya ada yang namanya di Bogor itu Reindeer ya. Jadi dia itu beda cuma masalah kemasan saja gitu ya. Kemasannya dia itu seperti kemasan kalengnya apa soft drink ya seperti itu, tetapi dia dari plastik bagian bawahnya. Nah, itu harganya udah sampai 30.000, 40 30 sekian atau 20 sekian gitu ya kalau enggak salah ya, saya juga lupa-lupa ingat. Karena ke sana juga pasti traktir gitu ya. Jadi pada saat di situ ya kita kita rasakan ya sama aja sebenarnya modelnya gitu-gitu aja, rasa kopi kan seperti itu, tetapi dari kemasannya yang berbeda itulah menyebabkan kita bisa meningkatkan yang namanya ini apa namanya harga jual suatu produk seperti itu. Jadi misalnya kalau kita harga biasa 10.000, kemasannya kita ganti lebih bagus dikit gitu ya, ongkos kemasannya 5.000 satu bijinya kita jual
berapa? 25.000, berarti kan dari peningkatan kemasan aja udah untuk 10.000 dibandingkan dengan yang produk yang awal. Oke, terus kemudian dari sisi yang lainnya adalah ada kebutuhan mesin dan peralatan. Ya, jadi mesin dan peralatan. Mesin-mesin yang kita gunakan seperti apa? Apakah sesuai dengan kapasitas atau tidak? Kemarin kita bahas tentang penggunaan mesin staffer. Ya. Mesin staffer yang ada di sekolah vokasi kegedean, karena cuma 250 gram gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bukan alatnya kegedean, tapi memang mungkin praktikumnya yang terlalu sedikit, misalnya seperti itu. Ya, peralatan-peralatan yang dibutuhkan apa? Bahkan mungkin Anda juga harus detail gitu ya, peralatannya, peralatan apa ya? Oh iya, peralatan. Kalau buat dimsum itu kan pasti harus ada ini apa namanya steamer atau pengukus gitu. Loh memang wajib Pak? Ya iyalah, masa nggak ada steamernya gitu secara kan? Nah, kenapa? Ya karena ketika kita tahu ada tepung, terus kemudian kita adon, kita masukkan ke dalam apa namanya, ke dalam kulit apa namanya kulit pangsit gitu ya. Kalau yang lebih gampang kan pakai kulit pangsit aja gitu ya. Nah itu kan harus ada yang namanya proses gelatinisasi. Kalau nggak ada proses gelatinisasi ya nggak akan jadi dimsum gitu loh ya. Itu langsung dibekukan, belum tentu jadi nggak akan jadi dimsum gitu ya. Misalnya seperti itu. Nah itu kan beberapa alternatif gitu ya seperti itu. Terus kemudian dari mesin ini nanti kapasitasnya berapa? Ya terus kemudian akan menyebabkan ada apa? Luasan lahan yang akan berubah. Ya, luasan lahannya akan berubah. Kenapa? Sekarang hari ini produksinya baru mungkin 1.000 piece per hari, gitu ya. Ternyata dalam setahun dia udah meningkat menjadi 1 juta piece, gitu. Otomatis kan alatnya juga nambah, mesinnya nambah, luasnya kan harus nambah, kan nggak mungkin kalau nggak nambah, gitu ya. Nanti memang ada desain dan layoutnya juga nanti akan ada penjelasannya lagi di kuliah ini juga. Terus kemudian dengan menambahnya orderan ya atau pemesanan bernama berarti orangnya pun akan bertambah. Nggak mungkin kan kalau misalnya orangnya nggak bertambah, kecuali memang Anda desain dari awal itu adalah menggunakan mesin. Ya, tetapi kan mesin pun itu juga tidak semuanya otomatis kan seperti itu. Maka harus dibutuhkan namanya SOP produksi. Kenapa harus ada SOP produksi? Antara satu orang dengan orang lain nanti pasti akan punya suatu persepsi masing-masing. Ada yang orangnya teliti, gitu ya. Ada yang orangnya ambis, kan seperti itu. Sebenarnya nggak ada orang ambis, semua itu juga ingin ingin menambah ilmunya masing-masing, kan. Mungkin yang bilang suka ambis, lu ambis segala macam gitu kan. Nah itu kan bisa jadi dia sebenarnya pengen aja sebenarnya seperti itu, cuma nggak bisa gitu kan. Jadi di pabrik pun juga sama. Ada yang rajin banget, udah pasti dong gitu ya. Ada yang sembrono gitu ya. Nah, makanya kita butuh SOP agar supaya apa? Agar supaya produk kita itu akan tetap sama gitu loh ya. Jadi tidak ada perubahan kalau orang yang ini bikin enak, yang ini nggak enak gitu ya. Sama kayak misalnya kita beli mie ayam, satu tempat tapi yang jualannya bisa beda gitu. Ada mungkin 2 orang yang berbeda gitu. Mungkin shift pagi dan shift malam gitu ya. Pas lagi dilihat, yang ladenin yang itu nggak begitu enak gitu. Jangan sampai begitu gitu ya. Karena apa? Barangnya sama, produknya sama gitu ya. Beda tangan doang bisa berbeda gitu ya, seperti itu. Terus kemudian ada kebutuhan SDM. Tentu kalau produksi kita meningkat, SDM-nya akan naik. Ya, jumlah SDM-nya bisa meningkat atau bisa kita membeli investasi produk baru yang produk mesin pengolahan baru yang otomatis misalnya seperti itu. Ya, terus kemudian ada tata letak mesin dan sebagainya. Nah, ketika kita merancang suatu pabrik atau suatu perusahaan kita tuh jangan sampai anti yang namanya jangan sampai kita anti yang namanya perubahan, ya, baik perubahan manajemen ataupun perubahan apapun, termasuk perubahan mesin, tata letak mesin itu juga ketika kita tidak mau merubah gitu ya, mungkin saja ketika kita setting di awal masih oke. Ketika produksi meningkat, kita harus rubah lagi settingnya. Nah seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita harus pastikan bahwa tata letak mesin itu nanti dapat yang paling efisien. Ya, apalagi kalau misalnya satu mesin digunakan untuk beberapa proses, ya seperti itu. Jadi kalau satu mesin itu beberapa proses,
Yang terjadi apa? Ya berarti kan bolak-balik. Barang itu kan bolak-balik. Berarti kan nanti ada yang menunggu, ya. Makanya kita harus tahu bahwa laju suatu pembuatan produk itu tergantung dari apa? Ada dari satu bagian yang dia paling lama, ya. Jadi kita mengupayakan mesin, peralatan, luasan lahan, ruangan dan segala macam kebutuhan SDM itu agar supaya apa? Lajunya itu sama, kecepatannya sama. Gitu, ya, seperti itu. Oke, kebutuhan raw material, ingredient, dan kemasan, ya bahan baku utama diperlukan untuk pembuatan produk. Nah ini bahan utama, ya kalau nggak ada ini nggak jadi, gitu ya. Bahan tambahan, ya bahan yang jumlahnya kecil yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan mutu tertentu. Ya bahan baku ya jelas kalau kita buat roti berarti bahan baku utama tepung terigu. Ya kalau nggak ada tepung terigu ini ya nggak jadi roti. Jadi Pak, jadi apa? Ya kalau tepung terigunya diganti tepung singkong misalnya ya bisa gagal. Kenapa ya? Karena karakteristiknya tidak sama. Ya seperti itu. Ya, bahan tambahan, bahan dalam jumlah kecil diperlukan untuk menghasilkan produk dengan bentuk tertentu. Misalnya kalau kita membuat yang namanya roti, terus kemudian ada namanya baking powder atau namanya baking soda, sama enggak baking powder dengan baking soda? Beda ya. Misalnya kita tambahkan baking powder masuk ke situ, terus kemudian yang satu tidak tambahkan baking powder. Ya, saya kemarin kebetulan ada video video bagus di YouTube itu kalau kita bikin crackers atau kita bikin roti gitu ya, terus kemudian ada penambahan baking powdernya seberapa, penambahan si raginya seberapa, itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda. Nah itu bagus banget, cuman saya kemarin lupa enggak save gitu ya. Ya jadi kalau nggak ada baking powder ya jadi sih sebenarnya, cuman untuk produknya mungkin dia kurang tinggi, kurang ngembang atau segala macam ya. Oke. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk secara tidak secara langsung atau secara tidak langsung. Ya. Jadi bahan ini tidak ada, produk tidak dapat dibuat. Misalnya kita sudah terbiasa membuat roti menggunakan menggunakan oven yang pakai areng gitu. Arengnya nggak ada, terus kemudian kita ganti pakai gas ya mungkin saja bisa, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mempertanyakan tentang kekhasan, ya berarti tidak bisa, gitu ya. Atau mungkin kita sudah biasa pakai gas, terus kemudian gasnya habis, gas melonnya habis, gas yang 15 kilo habis, semuanya habis, ya berarti kan produknya nggak bisa dibuat, gitu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian langkah-langkah desainnya itu ada satu penyusunan spek produk, ya, atau spesifikasi dari produk. Kemarin Anda sudah menyusun spesifikasi produk, ya. Jadi mungkin di sini ada beberapa yang kurang detail ya. Jadi nanti mohon didetailkan kembali ya. Misalnya ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa, itu yang penting nanti untuk didetailkan. Artinya apa? Agar supaya apa? Jelas gitu loh. Jadi misalnya yang kemarin tuh ada yang membuat garlic cheese bread ya, garlic cheese bread. Nah, itu ukurannya berapa? Apakah diameternya 20 cm, diameternya 50 cm, atau berapa? Gitu ya. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap apa? Akan berpengaruh terhadap ukuran, bentuk, kemasannya pun akan berpengaruh. Itu yang terlihat kasat mata. Tetapi nanti ya seperti bahan-bahan yang lainnya itu juga akan berubah. Gitu ya. Jadi kalau misalnya satu 10 cm, yang satunya lagi 30 cm udah pasti dong barangnya berubah dong, bahan bakunya berubah dong. Ya, seperti itu. Terus kemudian kandungan spesifik, kadar air, kadar lemak, dan itu juga harus kita perhitungkan. Ya, kandungan lain, larutan pengisi, bumbu, atau mungkin toppingnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Artinya apa? Di sini Anda kelompoknya banyak. Ya. Tadi saya ngeliat ada yang 3 orang saja kelompoknya, mungkin nanti bisa gabung dari yang lainnya, diambilkan dari produk yang lainnya, dari kelompok yang lainnya, bisa biar 3 ataupun bisa 4 atau ada beberapa yang 5 gitu saja ya. Oke. Terus kemudian spesifikasinya nanti mohon lebih detailkan gitu ya. Misalnya ada warna garlic cheese bread-nya itu warnanya kuning keemasan. Kuning keemasannya seperti apa? Gitu ya. Sehingga nanti dari kuning keemasan itu pun nanti akan muncul prosesnya seperti apa. Ya, prosesnya seperti
apa? Nah, prosesnya itu akan menentukan berapa lama nanti Anda memanggang, berapa lama nanti apa namanya api atas digunakan, berapa lama api bawah digunakan, suhu atas berapa, suhu bawah berapa. Nah, itu yang penting juga untuk kita berpikir gitu ya. Gitu. Jadi berpikir menyeluruh itu lebih menguntungkan dibandingkan berpikir sebagian-sebagian terus kemudian tepuguh gitu. Kalau kata orang Sunda teh tepuguh teh ya malah nggak jadi semuanya seperti itu ya, seperti itu. Oke. Terus kemudian selain daripada itu juga jumlahnya berapa? Gitu ya. Misalnya es kopi susu kekinian, terus kemudian jumlahnya adalah sehari bikin berapa? Bikin 2 biji, Pak. Ya, sudahlah itu mah jualannya apa semangat pagi aja gitu ya, niat nggak niat gitu ya, cuma 1-2 biji gitu ya, tergantung ada orderan gitu ya. Tetapi di sini kita berbicara bahwa ya, kita produksi banyak, atau juga barangnya juga apa namanya imajiner kan seperti itu. Jadi kita jualannya banyak, nanti kita setting banyak sehingga apa pembuatannya pun juga lebih bisa tertata ya. Jumlahnya misalnya 1000 piece setiap hari gitu ya. Nah, produknya agar sama gimana caranya? Kan begitu. Berarti kan agar sama produknya, spesifikasinya sama semuanya, apakah dalam 1 kali pembuatan, ataukah dalam 2 kali pembuatan, 3 kali pembuatan, atau mungkin 1000 pembuatan. Bisa jadi kalau 1000 pembuatan ya otomatis barangnya hasilnya akan berbeda-beda, 1000 beda gitu kan, bisa jadi begitu. Terus kemudian yang kedua ini contoh spesifikasi untuk produk nata de coco, karena kalian sudah pernah membuat nata de coco kan. Bentuk kubus 1x1x1 cm, berat tirisnya 75 plus minus 3 gram per cup gitu ya. Volume sirupnya 125 plus minus 5 mili per cup gitu ya. Brick sirupnya sekian gitu ya. Nah, spesifikasi ini ya Anda bisa pastikan di mana pada saat proses. Gitu ya, pada saat proses. Bentuk kubus berarti kita harus beli alat pemotong 1x1x1 cm. Terus kemudian berat tirisnya 75 plus minus 3 gram per cup. Berarti harus punya namanya timbangan misalnya ya. Terus kemudian volume sirup. Ya, volume sirup ya 125 plus minus 5 mili per cup. Apakah dipakai centong gitu ya, apakah pakai dispenser gitu ya, bawahnya ada timbangannya, ya bisa-bisa saja. Ya, terus kemudian brick sirup. Ini kan juga penting dipikirkan brick sirup untuk nata de coco bahwa 11 sampai 12 itu kapan brick sirupnya. Ya, misalnya ketika nata de coco itu rilis di customer itu seminggu, berarti pada saat seminggu rilis di customer itu harus antara 11 sampai 12. Padahal kita tahu bahwa nata de coco itu dia menyerap gula, si natanya kan menyerap gula, ya kan ya? Nah, seperti itu. Sehingga kita harus membuatnya lebih tinggi pada saat nanti di prosesnya. Hal itulah yang kita belajar itu seperti itu ya. Jadi kalau sudah seminggu nanti berkurangnya 2 brick, berarti kita buatnya sekitar 13 sampai 14, tambahin dikit lah 15 misalnya. Nah, dari situ, dari bricknya 15 itu, nanti dikonversi lagi. Ini yang harus saya bikin berapa sih? Berapa gram gulanya untuk dilarutkan dalam berapa mili air. Kan seperti itu. Ya, oke. Terus kemudian pH sirup 4,2 sampai 4,3 misalnya, asam. Berarti tambahkan apa? Apakah tambahkan asam askorbat, asam malat, atau asam sitrat? Nah, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Terus kemudian ada rasa vanila dan nanas. Misalnya, ada flavor, ya berarti tambahkan si flavor. Terus kemudian cirinya adalah larutannya jernih, ya nata bening dan sebagainya. Ini ada contoh spek dari nata de coco. Sehingga ketika minggu kemarin pertemuan ketiga kemarin Anda menuliskan spesifikasinya, maka runutannya jelas. Runutannya kalau larutannya jernih itu gimana caranya larutannya nanti jernih. Otomatis airnya juga nggak boleh keruh. Nah, terus kemudian perasa vanilanya atau nanasnya nanti tidak boleh yang banyak mengandung minyak. Artinya dia lebih nonpolar seperti itu. Ya, jadi karena kenapa kalau nonpolar sama polar nanti kan dia nggak nyampur tuh. Ya, bisa jadi dia menjadi emosi malah jadinya
apa namanya, jadinya dia akan menjadi keruh. Nah, seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan spesifikasi, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian penyusunan spesifikasi bahan. Ya, kalau tepung terigu ya seperti ini, seperti itu jelas, ya. Oke, jadi misalnya Anda membuat roti, ya, garlic cheese bread tadi ya misalnya ya. Terus kemudian Anda menggunakan yang low protein gitu misalnya ya. Apakah benar seperti itu? Ya mungkin benar Pak, tetapi ya hasilnya nggak ngembang. Kenapa? Ya karena glutennya lebih sedikit. Ya, gitu. Jadi spesifikasi bahan itu benar-benar kita gunakan untuk apa? Agar supaya spesifikasi produk yang kita hasilkan itu lebih apa namanya sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Oke ya. Terus kemudian kebutuhan lain berupa bahan baku, penolong, kemasan, air dan sebagainya ya. Tentukan spesifikasi bahan, ya bahan yang digunakan spesifikasinya seperti apa, terus kemudian jumlah kebutuhannya seperti apa, berapa banyak, gitu ya. Tentukan parameter mutu yang terukur. Nah, kalau misalnya Anda masih UMKM ataupun IRTP gitu ya, jadi yang pertama saran saya adalah ya gunakan produk yang bagus gitu ya, dan sudah jelas ada COE-nya jelas seperti itu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak dapat, berarti kita harus mengukur dengan menggunakan peralatan yang seadanya gitu ya. Bisa jadi mungkin kita ingin menggunakan alat yang canggih mahal, tetapi kan kos operasional di awalnya udah pasti lebih besar gitu ya. Jadi makanya yang biasanya orang-orang akan produknya jadi dulu, baru kemudian nanti apa namanya nanti baru kemudian ini apa namanya investasi untuk alat yang lainnya. Itu gampang juga sih sebenarnya, misalnya kita ingin mengecek derajat keputih atau putih dari suatu tepung. Ya, kita apa namanya? Kita ambil tepung yang sudah ada gitu ya, yang sudah dianalisiskan misalnya, terus kemudian kita simpan gitu ya. Memang akan ada terus penurunan penurunan kualitas dari yang disimpan tadi, tetapi kita bisa bandingkan, oh ini ternyata oke, gitu ya, seperti itu. Atau mungkin derajat putih dari gula pasir. Nah, seperti itu. Kita bisa bandingkan dengan yang lebih dengan cara yang lebih sederhana sehingga kita bisa memastikan kualitasnya akan terjamin. Ya, seperti itu. Terus kemudian misalnya adalah spesifikasi bahan baku, spek nata de coco, lembaran tebal minimal 1,2 cm. Ya, jika diletakkan di atas koran tulisan masih terbaca. Artinya apa? Ya, kita mengetahui kejernihan dari nata de coco itu juga bisa dengan cara yang gampang. Ya, kita taruh di atas apa namanya, di atas wadah, ya, terus kemudian bawahnya ada tulisan, atau mungkin HP kita taruh di bawahnya, tulisannya bisa dibaca apa enggak, gitu kan? Ya bisa saja kan, seperti itu. Terus kemudian misalnya ada spesifikasi air pH 6,8, 7 sampai 7, gitu ya, E. coli maksimal 10 per centimeter persegi gitu misalnya ya. Jadi seperti itu. Ya, gula pasir derajat putihnya 85%, kemurniannya ada 98%, seperti itu. Itu adalah spesifikasi dari ini. Apakah semua perlu dicek, Pak? Ya, mangga kersa. Ya, kalau yang kemarin apa namanya kopas-copas dari apa namanya dari SNI atau dari apa namanya dari skripsi ataupun dari disertasi orang atau tesis orang ya berarti semua dicek kan seperti itu. Artinya kita pastikan juga kalau misalnya kita industrinya masih kecil, ya kita pastikan yang mana yang item yang pasti nanti akan berpengaruh terhadap produk kita ya seperti itu. Misalnya gula pasir, kita ingin membuat yang namanya jus, bukan jus, tapi minuman sari buah ya, kita nggak mau cloudy. Kalau sari buah nggak mau cloudy apa ya namanya ya? Kalau sari buah pasti cloudy, ya. Tahu nggak apa yang minuman yang tidak cloudy, ya, yang jernih itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Halo? Apa namanya? Ada yang tahu? Minuman, ya, yang dia tidak cloudy, jernih, berasal dari buah. Meong doang, nih.
Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Namanya minuman sari buah, ya nggak sih? Sari buah apel itu kan dia kan jernih, ya, tidak ada klaudinya. Ya, nah di situ kalau misalnya kita menggunakan gula pasir, ya, dengan derajat putih kurang dari 85%, misalnya ya, jadi rada-rada warna coklat, ya bisa jadi nanti akan menyebabkan cloudy, ya, seperti itu. Ya, jadi masih ada pengostor dari si gula pasirnya, seperti itu, ya. Oke, terus kemudian yang ketiga, yang pertama tadi spesifikasi bahan jadi, bahan baku, terus kemudian ada spesifikasi proses. Ya, oke. Nah, di industri itu namanya instruksi kerja atau kita juga bisa sebut namanya SOP, Standar Operasional Prosedur, atau POS, Prosedur Operasional Standar, gitu ya. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan kerja dan meminimalisasi variasi produk. Ya, Anda bayangkan di industri pangan itu, apalagi anak CMP gitu ya. Jadi yang kerja di suatu industri pangan itu pasti sering sekali pindah. Ya, kalau belum dapat apa namanya, belum dapat kerjaan yang bagus, dia pasti akan cepat pindah gitu ya. Oke ya. Terus kemudian meminimalisasi variasi. Artinya apa? Kalau sudah ada SOP atau ada IK, ya, instruksi kerja, otomatis orang akan membaca itu dan terus kemudian mengerjakan sesuai dengan SOP ataupun dari IK-nya. Karena apa? Karena ketika sudah ada SOP dan IK, atau SOP dan atau IK, gitu, instruksi kerja. Nah, ketika terjadi kesalahan dalam produk, maka yang menjadi sumber kesalahan akan ditelusuri oleh perusahaan. Dan di mana letak kesalahan, dan itulah nanti akan yang diberikan sanksi. Sehingga karyawan harus mau nggak mau memahami itu semuanya. Gitu ya. Jadi harus dipahami oleh karyawan. Nah, seperti itu ya. Makanya penting kita membuat instruksi kerja ya. Biasanya di UMKM ataupun di IRTP itu belum ada instruksi kerjanya. Bahkan mungkin di perusahaan besar juga terkadang tidak ada instruksi kerjanya. Ya, ada beberapa bagian. Kalau yang bagian penting pasti sudah ada. Kalau di IRTP dan ini tidak ada instruksi kerja, sehingga apa? Ya berdasarkan orang yang membuatnya. Jadi kalau misalnya orang membuatnya, oh ya ini tingkat kemanisannya pas sekian gitu ya. Terus kemudian oh ya sekian, karena sekiannya saya dengan sekiannya kamu kan beda. Orang semakin bertambah umur, semakin bertambah umurnya, itu biasanya cenderung mengurangi yang namanya gula. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah proses apa ya, yang harus dilewati dari seseorang gitu ya, sehingga kepatuhan dalam menjalankan apa namanya SOP atau instruksi kerja itu juga penting juga buat apa namanya untuk karir dia juga, seperti itu ya. Jadi karyawan yang patuh, terus kemudian ya sama seperti kalian lah. Kalau misalnya kalian patuh kan juga dosennya juga nggak kemana nggak akan nyari yang aneh-aneh kan, seperti itu. Nah seperti itu aja. Nah ini penyusunan diagram alir proses spesifik untuk tujuan tertentu, misal untuk masing-masing ingredient dan kemasan. Ya jadi diagram alir untuk kemasan beda, misalnya harus dibuatkan yang namanya mesin sterilisasi kemasan gitu ya. Bentuknya seperti apa? Ya bentuknya mungkin cuman disemprot dengan apa namanya penyemprot dengan air apa namanya air berklorinasi misalnya. Terus kemudian setelah disemprot dari air terus kemudian dikeringkan menggunakan apa namanya angin yang telah difilter ya. Seperti itu sehingga anginnya apa namanya bersih. Nah, seperti itu. Ya, terus kemudian ingredientnya misalnya susu dengan apa namanya susu bubuk, terus kemudian dengan telur harus dicampur terlebih dahulu gitu ya, menteganya belakangan. Nah, itu kan juga masih ingredient masing-masing harus diperhatikan juga. Kebutuhan mesin dan peralatan, ya. Ini mesinnya apa di sini, peralatannya apa ada di sini. Gitu ya. Kapasitasnya berapa? Misalnya kita membuat garlic cheese bread gitu ya. Jadi terus kemudian dia menggunakan sistem yang semi otomatis gitu ya modelnya. Nah, kapasitasnya berapa? Apakah ada yang kapasitasnya 100 piece per jam, ataukah kapasitas mesinnya ada yang 1000 piece per jam? Nah, itu kan tergantung dari kebutuhan, tergantung dari
perusahaan ingin membuatnya berapa banyak, ya. Terus kemudian kebutuhan SDM, ya. Di industri seperti sari roti saja, ya, yang membuat roti itu bagian bagian penimbangan roti yang akan di-proofing itu masih menggunakan manusia, ya. Jadi masih banyak menggunakan manusia. Terus kemudian di industri mie instan misalnya, ya. Jadi bagian terakhir bagian apa? Bagian packing juga masih manusia. Terus kemudian bagian memastikan si mie-nya itu ada di tatakannya, ada di tempatnya itu juga menggunakan manusia juga, ya, seperti itu. Terus kemudian ada juga namanya perhitungan biaya dan harga, ya. Jadi perhitungan biayanya seperti apa? Itu juga nanti akan ada diagram alir prosesnya. Misalnya gini, misalnya satu produk di tahap pertama efisiensinya 90%, terus yang tahap kedua 99%, dan lain sebagainya. Itu nanti kan akan berhubungan dengan biaya dan juga akan berhubungan berapa harga yang layak untuk konsumennya, ya, seperti itu. Nah, ini beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang wajib dijawab sebelum produk itu jadi, gitu ya, sebelum produk itu diproduksi, ya, seperti itu. Jadi ini beberapa pertanyaan, ya. Oke. Terus kemudian ketika Anda sudah membuat dalam skala lab, ya, mungkin kalau dulu di P3B, ya, hari ini kan saya ngelihat tadi anak di P3B kelas BP2 itu membuat yogurt, mango yogurt misalnya, gitu ya. Jadi dibuatnya 5 dulu, gitu ya. Mango yogurt, mango tambah yogurt cimori, kan gitu. Udah selesai, ya. Itu namanya P3B misalnya, kan seperti itu. Nah, itu dibuat dulu skala lab, dibuat 5 dulu, dicobain dulu sama dijual ke keluarga gitu misalnya, ya, dijual ke adik, bapak, ibu, kakak emas gitu ya misalnya, ya. Terus kemudian dari situ nanti kita harus dapat yang namanya feedback dari masing-masing customer seperti apa. Terus kemudian nanti kita akan verifikasi prosesnya. Ternyata misalnya dari mango yogurt tadi, itu ternyata customer-nya komplain. Mas, ini kenapa mangonya warnanya hitam-hitam ya, yang di ujung pinggir-pinggirnya, ya? Coba, suka gitu nggak sih kalian? Kan pasti kalau beli buah kan gitu ya, karena ada reaksi apa namanya? Reaksi apa namanya tuh? Yang buah yang pinggir-pinggirnya suka, ini apa namanya, suka ada warna coklat-coklatnya gitu. Reaksi apa namanya? Enzimatis. Browning bukan, Mbak? Oh iya, browning, enzimatis. Ya, masih ingat ya, alhamdulillah ya, nggak rugi saya ngajarin ya. Ya, seperti itu misalnya kan, ada yang seperti itu. Kemudian yang terjadi apa? Ya berarti kita harus cari tahu dulu, oh ini kemungkinan salahnya di mana? Oh, ternyata prosesnya. Prosesnya ternyata harus, nah, setelah dikupas harus direndam dengan misalnya asam sitrat. Agar supaya apa? Agar supaya proses browning enzimatisnya itu, ya, pencoklatan enzimatisnya itu dia berkurang, gitu ya, seperti itu. Terus kemudian tidak langsung dikenakan suhu kamar. Nah, misalnya terus kemudian disimpan di mana dulu? Disimpan di lemari pendingin dulu. Nah, itu adalah proses verifikasi sebelum produk itu dibuat dalam jumlah massal. Apa yang terjadi ketika perusahaan dalam jumlah massal terus kemudian membuat terus kemudian gagal? Ya sudah, selesai, dibuang. Ya, saya ingat 2 tahun yang lalu itu ada mahasiswa JMP, itu dia PKL di Sangyang. Jadi Sangyang Perkasa itu dia produksi dari KB tapi divisi yang food gitu ya. Jadi setiap dia coba trial crackers itu mungkin ya bisa satu pick up itu dibuang gitu ya. Ya, sedangkan itu nggak boleh dijual, nggak boleh di ini ya, karena apa? Karena kebijakan perusahaannya seperti itu. Gitu ya. Jadi nah itu kan juga skalanya besar ya, karena pabriknya besar, skalanya besar, sekalian trial and error untuk untuk produk baru ya mungkin oke-oke aja seperti itu ya. Oke. Terus kemudian berapa gram gula yang dibutuhkan, ya berapa persen asam sitratnya, terus suhu dan waktu pasteurisasinya berapa. Itu adalah verifikasi dari diagram alir proses ya, seperti itu. Nah, ini adalah bahan ya, diagram alir bahan
Satu lembar nata dipotong kubus, ya 750 gram jadi 10 cup, diisi, ditutup, ya terus kemudian ada cup lid. Nah, ini diagram alir untuk bahan seperti ini. Gitu ya, misalnya plus 150 gram gula, 25 gram asam sita, 2 gram perasa, terus kemudian itu masukkan ke pengisi seperti itu ya. Kemarin tadi kan kita jelas ya 75 gram nata dan 125 mili adalah air ya. Terus kemudian terakhir nanti dipasteurisasi. Nah, mungkin yang punya es kopi susu kekinian gitu ya, itu pasteurisasinya bisa di depan. Ya, terus kemudian bisa jadi nanti susunya beli susu yang dari petani gitu ya, yang harganya masih 7.000, 8.000 gitu ya. Seperti itu. Terus ini ada diagram air kebutuhan bahan. Ya, untuk targetnya misalnya 100 karton. 100 karton itu 24 buah per hari. Berarti ada 2.400 buah yang harus diproduksi setiap hari. Jadi lembaran nata yang dipotong berapa? Ya, terus kemudian ada sisa reject berapa? Ya, persiapan sirup, diisi, ditutup, pasteurisasi, pengujian misalnya 5%, pengemasan. Kan gitu. Dari masing-masing tahapan ini bisa jadi dia ada efisiensinya. Ada yang 100%, ada yang cuma 95%. Misalnya untuk pengujian harus ngambil 5%, berarti harus ngambil berapa? 5% kali 100 kali 24. Ya. Atau gimana ngitungnya? 5% dari 2.400. Nanti ketemu. Ya. Sehingga ketika kita membuat produk, targetnya 100 karton, berarti kita harus membuat lebih dari 100 karton atau lebih dari 2.400 buah. Kenapa? Karena akan ada buat pengujian. Ya, bahan baku awalnya juga nanti mungkin ada yang di reject segala macam, kayak seperti itu ya. Biasanya lembaran nata itu kan nggak kotak-kotak ya. Biasanya ada yang kotak, ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu masih bisa kita harus tahu juga ngitungnya seperti apa. Ya, ini 2.400 dibagi 95 kali 100 sama dengan 25, 26,3 atau 2.527 cup. Berarti yang disampel berapa? Ya disampling adalah 127 cup. Kan begitu. Ya, sehingga nata mentahnya adalah 257 per 10 sama dengan 253. Karena kenapa? Tadi satu lembar itu jadi 10 cup misalnya ya. Seperti itu 253 lembar. Cup dan lid masing-masing, cup dan lid, cup dan tutupnya. Berarti 2.527, udah jelas gitu ya. Sirup 125 mili kali 125, 316 liter. Nah, gula, asam sitrat, perasannya berapa? Nanti kan kita bisa hitung. Ya. Terus kemudian diagram alir kebutuhan mesinnya, dibuat detail, lembaran nata dipotong. Berarti nanti akan ada alat pemotong nata yang lewat, yang nggak bagus dibuang. Nanti terus kemudian dari situ kan dicuci dulu. Ya, natanya kan dicuci. Ya, dari petani kan nata mungkin masih bau asem. Ya kan, kalian kan yang tahu tuh membuat nata seperti apa ya. Nah, di situ dicuci dulu, terus kemudian nanti bisa jadi cuci double. Ya, kan alat itu jadinya nanti bisa dua. Kita membeli dua peralatan sekaligus alat pencuciannya atau membuat satu tetapi nanti gantian. Ya, seperti itu. Kita pastikan nanti jumlah kapasitasnya sama. Ya, kapasitasnya sama atau mungkin kapasitasnya lebih dari yang seharusnya atau mungkin malah kurang. Kalau kurang berarti di tahap pencucian ini merupakan tahap penghambat dari laju proses seperti itu, ya. Gitu. Terus kemudian penimbangan bahan, ya. Terus kemudian ada perebusan sirup, ada gula dan segala macam direbus. Pakai alatnya apa? Ya, terus kemudian pindahkan ke tangki pengisi, ya. Terus kemudian dari nata ke koko direbus juga, terus ditampung pengisian manual, terus kemudian ditutup otomatis, ya. Terus kemudian dipasteurisasi. Nah ini beda-beda ya. Kopi susu tadi mungkin saja pasteurisasinya pada saat sebelum dikemas. Ada yang pasteurisasi sebelum dikemas, ada yang pasteurisasi setelah dikemas. Ya, seperti itu. Oke, ya itu kita harus harus pastikan dulu gitu ya. Setelah dipasteurisasi, apakah dia nanti menggunakan shock thermal atau enggak? Ya enggak untuk pendinginannya. Oh, kalau tidak, karakteristiknya seperti apa produknya? Karakteristiknya produknya adalah mengandung banyak gula sehingga kemungkinan yang tumbuh nanti apa? Kapang ataupun kamir. Makanya terus kemudian dibuat ini dibuat
shock cooling, ya, atau mungkin dibuat menjadi vakum. Nah, itu kan salah satu upaya kita untuk memperpanjang shelf life-nya, ya. Terus kemudian ada yang ngepaknya mau pakai mau menggunakan tenaga manusia atau tidak, ya. Di Yakult yang di Ngoro Mojokerto, yang di NIP, ya, Ngoro Industrial Park itu, Yakult itu bagian pengemasannya sudah pakai robot semua. Jadi manusia itu cuma satu mengawasi pembuatan botol yang 1 detiknya ratusan piece gitu, ya. Terus kemudian bagian controlling dari dari si pembuatan minumannya, Yakultnya, terus kemudian bagian nuang bagian nuang tinta, bagian yang ngelihat tinta, udah selesai. Mulai bagian pengepakan, ya, penata itu udah pakai robot semua. Bahkan nata di palet pun dia pakai robot. Nah, seperti itu. Nah, berarti kan kita harus alatnya beda-beda, gitu ya. Dari situ terus kemudian masih menggunakan forklift nggak? Tidak sama sekali. Ya, jadi forkliftnya nggak dipakai, tetapi udah ada mesinnya yang otomatis membawa. Ya, seperti itu. Ya, makanya kemarin harusnya memang kita ke Ngorot, tapi kan karena ada sesuatu jadi nggak jadi, gitu ya. Nah, ini kebutuhan mesin dan peralatannya: pemotong nata, bak pencuci, tangki perebusan, wadah penampung, meja dan alat pengisian, chiller otomatis, tangki pasteurisasi, bak cooling, keranjang pemindahan, meja dan peralatan pengepakan, timbangan, tangki perubahan sirup, dan segala macam. Nah, ini alatnya namanya saja ada di sini, gitu. Tetapi ada lebih detail lagi adalah berapa banyak kebutuhannya. Pemotong nata itu berapa? Misalnya kita membuat spesifikasi 1x1 senti x 1 senti, gitu ya. Otomatis kalau kita mengambil 2 dimensi saja, itu berarti kan pemotongnya seperti apa? Apakah pakai manual menggunakan tangan orang? Pasti beda-beda nanti, ada 1 senti, ada 1,1, ada 0,7 misalnya, ya, seperti itu. Makanya pakai menggunakan tangan. Nah, alatnya seperti apa? Apakah alatnya bentuknya kotak-kotak terus kemudian ditekan dari atas, sudah pasti nanti potong semuanya? Nah, itu kan bisa. Ya, seperti itu. Nah, nanti Anda pikirkan, jadi produknya apa, terus kemudian menjadi seperti apa peralatannya. Ya, seperti sealer otomatis, ya, terus kemudian mesin bisa jadi mesin fillingnya. Nah, mesin fillingnya mau gimana? Oh, kapasitas saya itu adalah 1000 cup per hari misalnya, ya. Jadi 1000 cup per hari. Oke, ya. Nah, 1000 cup per hari itu kita butuh fillernya seberapa banyak, gitu ya. Filler. Nah, mesin fillernya kapasitas berapa, gitu ya. Jadi apakah kita perlu juga kapasitas yang 1000 cup per jam, ataukah kita cukup menggunakan yang kapasitas 200 cup per jam. Nah, itu kan kita juga harus pertimbangkan juga, ya. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah target produksi 100 karton per hari. Pemotong nata diperlukan mesin dengan kapasitas lebih dari 2.530 lembar per 8 jam kerja. Nanti kita hitung juga jam kerjanya berapa. Ya, seperti itu. Terus kemudian bak pencuci, 1 lembar nata dapat menghasilkan 750 gram potongan. Maka diperlukan bak pencuci dengan kapasitas lebih dari 2 kali 253 kali 250 gram per 8 jam kerja. Ya, karena pencucian dilakukan 2 kali menggunakan bak yang sama, maka jumlahnya berapa? Kebutuhan kapasitasnya berapa? Apakah lebih baik menggunakan bak yang besar, ataukah kita cukup menggunakan satu bak bak yang kecil tapi banyak? Nah, seperti itu ya. Kita kan harus perhatikan seperti itu. Nah, ini mungkin untuk untuk perkuliahan di hari ini, gitu ya. Oke, yang kalian tangkap seperti apa? Ya, mungkin ada yang berbicara. Oke, ada yang ingin berbicara? Ya, tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti nanti ya kita akan ke responsi. Ya, responsi adalah tadi Anda sudah kirimkan yang materi pertemuan ketiganya. Tadi juga sudah sebagian saya bahas, gitu ya, sedikit demi sedikit saya bahas, gitu ya. Terus kemudian, nah dari situ nanti Anda tinggal ya
Anda tinggal tambahkan untuk detailnya tadi, ya. Jadi kelompok 1. Ya. Oke, misalnya kelompok 1. Ya, sebentar. Tadi udah saya download. Mana? Kelompok 1. Halo kelompok 1, adakah kelompok 1? Ada, Pak. Ada, Pak. Oh ya, ini dari Dian Sri, Andre, Beta, Dini. Spesifikasi ayam geprek. Nah, kamu targetnya sehari berapa? Masa cuma 100? Kan nggak lucu. Ya. Oke. Ya. Untuk ayam geprek ini, nanti spesifikasi produknya diganti ya. Jadi ayam gepreknya adalah ayam geprek yang frozen. Oke? Halo? Baik, Pak. Ya, jadi yang frozen. Jadi nanti orang tinggal goreng saja, ya, seperti itu. Kapasitasnya berapa sehari? Sehari 1000 piece lah, gitu ya. Dengan 1000 piece itu satu ayam dibagi menjadi 10 bagian. Ya, satu ayam dibagi menjadi 10 bagian. Atau mungkin Anda spesialis tentang wings, misalnya kayak Wingstop, itu kan dia kan hanya spesialis untuk wing, sayap, dan paha misalnya. Anda beli yang seperti itu juga boleh. Gitu ya, seperti itu. Oke. Sehingga nanti akan berbeda ininya, apa namanya, deskripsi produknya akan berbeda. Ya. Sebentar. Udah nggak apa-apa lah pakai ini saja, nggak apa-apa ya, karena ini sudah mungkin banyak prosedurnya. Udah nggak apa-apa pakai yang ini saja, tetapi mungkin Anda nanti harus nggak apa-apa pakai yang sudah digoreng ini saja. Oke ya? Iya, Pak. Iya, Oh, Pak. Baik, ya. Pak. Sambil tiduran gitu, Andre, kamu, Andre. Ya, oke. Terus kemudian, nah di sini ada ini nanti ya, kalau saya di proses penggorengannya, ini kamu belum tuliskan yang namanya apa? Nah ini, ayam yang sudah dilumuri tepung, digoreng ayam yang sudah dilumuri tepung ke dalam minyak panas dengan api sedang. Nah minyak panas suhu berapa? Ketika kita membuat suatu perusahaan seperti McD, itu kan kita harus pastikan prosesnya detail. Artinya apa? Kalau misalnya membuat french fries saja, gitu ya, dimasukkan, ambil dari kulkas, dipotong, ya langsung masukkan ke basketnya, langsung dicek dulu suhunya berapa, 180 misalnya ya. Tinggal langsung taruh di situ, nanti bunyi ting, langsung harus segera diangkat. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan dia benar-benar siapapun yang membuat, ketika membuat apa namanya ayam itu, ketika dia nanti apa namanya melakukan hal yang sama sesuai prosedur, ya itu nanti akan dapat sesuatu yang sama juga. Paham maksudnya ya? Paham, Pak. Nah, oke. Nah, ini tantangannya adalah untuk yang pembuatan sambal. Ya, sambal ini tantangannya banyak. Kenapa? Karena ketika kita membuatnya sambal dari bahan bakunya adalah bahan baku dari alam, ya cabai merahnya. Hari ini cabai merah mungkin pedas, besok nggak pedas. Gimana cara apa namanya untuk memastikan bahwa dia akan tetap pedas? Ya, berarti harus ada yang uji or lab misalnya. Nah, itu kan juga kita harus pastikan. Gitu. Ya, paham ya sampai situ ya? Iya, Oke. Pak. Terus kemudian nah ini itemnya ada di sini semuanya gitu ya. Terus kemudian nanti alatnya seperti apa? Nah, Anda harus susun. SOP-nya membuatnya seperti apa? Gitu, pakai diagram alir boleh. Gitu ya SOP-nya, tapi harus tetap dibuat seperti format yang di ISO. Jadi misalnya ada apa namanya, ada kop suratnya, ada kop instruksi kerjanya, ada kop SOP-nya, segala macam seperti itu. Nanti Anda tambahkan di sini saja, nanti Anda kerjakan sampai hari ini, terus kemudian nanti di apa namanya dikirim email ke saya dan ke Mbak Utari, ya seperti itu.
Oke, terus kemudian peralatannya seperti apa? Nah, tadi sehari berapa ininya targetnya? Berapa piece? Halo? Halo, halo. Ini yang kelompoknya dinyalain dong itunya, videonya. Ya, dinyalain ya videonya ya, yang kelompok yang dibahas dinyalain videonya. Gitu agar kita cepat selesai nih, gitu. Oke, tadi berapa piece tadi, Bet? Yang perintah Bapak atau target kita, Pak? Perintah saya. Kalau dari Bapak tadi sarannya 1.000, Pak. Iya, 1.000. Ya, 1.000. Ini kelompokmu yang lain mana? Nggak punya pakai data ya? Yang lainnya mana ini? Yang lainnya kok nggak ada gambarnya, cuma beta doang ini. Yang lainnya bobok kali ya? Aduh. Mungkin yang perempuan belum pakai jilbab, Pak. Oh, siap. Ya. Si Andre pakai jilbab juga jangan-jangan. Ya, oke, 1.000 piece ya, 1.000 piece. Silakan nanti Anda cek, misalnya pengennya saya dan Pak saja, Pak. Ya, boleh, silakan saja. Ya, seperti itu. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan, Bet? Alat-alatnya nanti Itu, kamu Pak, lengkapin apa? untuk OLED-nya itu bagaimana ya, Pak, maksudnya? Ya, misal kan ini kan terkadang pedes, kadang enggak kan seperti itu. Nah, berarti gimana? Caranya gimana untuk memastikan bahwa sambal itu tetap pedas dan sesuai dengan yang kemarin dan besok? Ya satu orang aja dilatih untuk begitu, selesai kan? Oh, iya, Pak. Kalau misalnya Jadi, sumber bahan bakunya gitu sama, masih belum seragam juga ya, Pak, pedasnya? ya, ini kan bahannya bahan natural soalnya. Bahannya adalah bahan natural. Jadi kalau bahan natural itu suka begitu, kadang-kadang suka tidak sama gitu. Atau mungkin Anda ini, jadi gini, atau mungkin Anda dapat dari supplier yang sudah terpercaya misalnya, ya terserah Anda seperti apa. Gitu ya, misalnya ditentukan si jenis cabenya adalah cabai jablay misalnya, kalau di sini kan bilang gitu, yang paling pedas sekali gitu kan, warnanya orange misalnya ya, yang dipakai buat sambal yang digeprek bensu itu kan begitu kan, yang warna orange itu loh, misalnya seperti itu. Ya boleh saja seperti itu. Gitu. Ya. Oke, Bet. Ya, Pak. Ya udah oke. Ya, Oke. kelompok 1 udah oke. Oke, kelompok 2. Ada yang tanya lagi nggak, Bet? Pak, Oh, belum. Apa? yang untuk SOP itu, yang perlu ada SOP itu mulai dari proses sampai Bisa mulai dari awal. Jadi seberapa Anda detail dalam dalam mengerjakan, ya itu yang menentukan nanti seperti apa seperti apa tugasmu nanti, seperti itu. Gitu ya. Jadi misalnya Anda membuat SOP pembelian bahan baku gitu ya, harus seperti ini seperti itu, ya boleh aja. Gitu. Pak, saya nggak mau bikin, Pak, udah hafal di luar kepala lah. Kalau kepalamu pas nggak ada gimana? Kepalanya diganti orang lain, kan begitu kan? Seperti itu. Ya, kalau nggak bikin juga nggak apa-apa sih gitu. Ya, nanti tinggal Mbak Utari aja yang komen paling kan. Gitu. Nah, oke, ada lagi? cukup, Pak. Oke. Oke ya, terus kemudian kelompok 2. Nah, kelompok 2 adalah Orumilbat. Nah, ini saya nggak tahu, nggak ada gambarnya. Tiba-tiba langsung proses produksi ada. Ini kelompok 2, kelompoknya Megasari, Farid, Jona, Ahya, Azizah. Ini anak orangnya nggak nih?
Ada Pak, ada. Oh, Farid ada. Oh, tumben. Ada. Oh, Emang ada terus Pak. Ada, Ya Pak. Allah. Bapak ya. Enggak lah, kan ternyata Farid sekarang lagi ini ya, udah insaf ya. Kok Bapak tahu? Iyalah, baiklah. Oke ya. Ini produknya kayak gimana sih orang Milkbird ini? Gambarnya nggak ada di sini Mas soalnya. Kayak gimana produknya? Farid, dilepas lagi. Iya sebentar Pak, ini ada. Aduh, lupa lagi Pak, lupa Pak. Saya produknya seperti apa Pak? Produk kamu sendiri lupa itu gimana, Rit? Enggak lupa Pak, ini lagi bising Pak, lagi berisik. Ya kenapa Pak tadi Pak? Apa? Produkmu seperti apa? Oh, Deskripsi produkmu. Oh, perencanaan mutu dari Oreo Milkbird ini Pak. Ya. Bapak mau nanya produknya gimana dulu apa? Iya, produknya gimana dulu? Apa bentuknya bentuknya? Gimana? Karakteristik produknya seperti apa? Oh iya, produk kita ini agak mirip kayak kue bolu Pak. Agak mengarah ke kue bolu, tapi teksturnya itu lebih kayak ke puding-pudingan gitu. Terus bentuknya nanti kayak gimana? Kayak cheese roll gitu? Bolu roll gitu atau gimana? Bukan kayak cheese roll. Oh, bukan. Jadi kayak gimana? Emang kayak apa ya Pak ya? Namanya ini kalau istilah dari bahasa Indonesianya ya. Ya emang kayak kue bolu Pak gitu, yang kayak petakan gitu. Tapi agak lebih memanjang, Bapak jangan ketawa. Ya kan, kayaknya chiffon cake deh Pak. Jenisnya chiffon cake deh Pak kayaknya. Nah, ya kayak yang dibilang. Jangan Bapak. Dikasih tahu, dia aja kagak tahu, Tar. Ya nggak tahu nama bahasa Indonesianya, Okay. Pak. Dia itu nggak tahu sebenarnya. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Yang nggak tahu. Saya, Pak. Mungkin yang kayak gini Pak bentuknya. Mana? Oh, gitu kan. Loh, kan saya nggak tahu si Farid aja gitu tadi. Iya tahu. Bapak mah sebenarnya Bapak juga nggak tahu. Gue tahu ya. Ini kan model-model seperti itu aja. Tanganmu jangan dicepitin atau sayang. Tangannya jangan dicepitin atau. Ya, maklum di rumah. Udah panjang ya rambut ya. Belum Pak. Belum panjang. Ya. Jadi nanti ada cupnya ya. Cupnya mau kotak mau bulat? Rencananya itu yang udah saling jawab aja. Oh, yang bulat. Jadi nanti layernya cuma dua layer. Gimana tuh, Jah? Enggak, ini kan produk yang semacam ini ada di mana? Ada di Ricis kan ada tuh yang cake yang kecil gitu. Ada di Ricis kan modelnya kan banyak kan berlayer. Yang tadi pagi sih layernya banyak dia ada. Ya ada macam-macam isinya, ada cake, ada macam-macam gitu. Ada cheese-nya, ada biskuitnya, ada Oreo-nya juga gitu macam-macam. Cuma kadang di sini saya juga lagi ngebaca ini kukusan Oreo, saya nggak tahu Oreo-nya dikukus gitu Mbak? Oreo-nya dikukus, enggak kan? Bingung saya kalau Oreo-nya dikukus kayak gimana jadinya. Masih di mute Ziza. Ya, jangan enggak dikukus Pak, Oreo-nya ditabur gitu. Oh iya, ini layar pertama diisi dengan kukusan Oreo, soalnya di yang kamu kirimkan ke saya. Ya, oke ya. Jadi jangan lupa nanti dibenerin juga ya. Jadi spesifikasi produknya seperti apa itu harus dipastikan dulu, gitu. Ya, sehingga nanti kalau berlayer-layer, apakah nanti harus ada tahapan yang pertama dulu, ditunggu berapa menit. Misalnya kita bikin puding kan, kita bikin puding atau kue lapis yang dari dari terigu gitu kan ya. Itu kan dituang dulu selayer, kemudian nanti ditunggu dulu setengah jam, dilapis lagi ke atasnya kan seperti itu. Ya, apakah nanti akan menggunakan teknik seperti itu ya? Ya, silakan nanti kelompok kalian untuk kerjakan. Ya, ini mungkin nggak banyak lah, satu hari 250 piece ya. Iya, Pak. Oke, ya. Jangan lupa nanti alat-alatnya segala macam di ini. Ada yang mau ditanyain, Rit?
Untuk saat ini belum, Pak. Mungkin nanti. Iya. Iya, oke. Ya, Pak. Oke ya, oke. Terima kasih, Pak. Terus kelompok 3, mana kelompok 3 nih? Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 6, kelompok 5, kelompok 1. Oh, kelompok 3 paling pertama, Rema. Kita buka. Oke, Lasakna Frozen. Oke, Mihagata, Grace, Iqbal, Rema, Ziana ya. Oke, Lasakna produk. Oke, bahan baku pastasit Lasakna. Ini anaknya mana ini? Ya, daging sapi. Oke, saus tomat, diagram air ditimbang. Wah, ada minyak zaitunnya, mantap. Ya, bahan kering dan basah diaduk, adonan pasta. Ininya mana? Kelompoknya mana tadi nih? BN, Grace, Iqbal, Rema, Ziana. Mana Rema? Rem? Iya, Pak. Wah, gila, keren banget. Lagi di mana, Rem? Oke, ini nanti pastanya bikin sendiri. Pastanya bikin sendiri atau enggak? Atau udah beli? Ya, semua bahan dibuat sendiri ya, semuanya buat semua kelompok ya. Jadi misalnya kayak tadi pagi, ada namanya membuat bobanya buat sendiri gitu. Kalau pastanya berarti pastanya buat sendiri ya, Rem ya? Iya nggak, Rem? Iya, Pak. Nah, ya. Jadi semua yang ada di sini ya bikin sendiri, kecuali kalau misalnya susu ya enggak lah, susu tinggal beli yang jadi aja kan, seperti itu. Kalau misalnya pakai telur, ya telurnya telur jadi. Kalau bikin sendiri kan repot, gitu ya. Oke, ini diagram airnya udah. Terus kemudian daging sapinya seperti apa? Apakah daging sapinya slice, ataukah cincang, ataukah tebel-tebel, gede-gede? Saya nggak tahu gimana. Nanti jangan lupa di spesifikasinya jelas. Gitu. Apakah dagingnya sudah orahan atau enggak gitu. Ya, kelompok lainnya mana sih ya? Grace, BN, Iqbal, Ziana mana? Ada nggak di sini? Jangan-jangan nggak ada ya, Tar? Ada nggak, Tar? Ada, Pak. Oh, ada. Yang lainnya Ada, Pak. jawab pun loh. Kasihan si Rema itu loh. Ya Allah. Ya. Yang lainnya jawab gitu maksudnya. Gitu. Ini dagingnya mau gimana dagingnya? Belum didiskusikan, Pak. Waduh. Pusing saya. Enggak, maksudnya dagingnya itu kan apakah motong sapi sendiri? Enggak juga kan, pasti. Apakah dagingnya daging olahan? Kan gitu kan ya. Apakah udah mengambil slice yang sudah jadi yang dipakai buat burger itu, kan gitu kan ya. Nanti tentukan dulu yang seperti itu, pasta sheet-nya misalnya, pasta sheet-nya bikin sendiri. Model seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti dipastikan ya. Artinya dipastikan dulu semua barang-barangnya dan kemudian produk akhirnya seperti apa. Nah, Lasagna ini mau dikemasnya di mana? Kemasannya kemasan apa? Aluminium, Pak. Aluminium. Oke. Dijual dalam bentuk frozen. Oke ya. Frozen ya. Oke, berarti nanti tinggal di microwave gitu ya atau di oven kan seperti itu ya. Nah, ukurannya berapa aluminiumnya? Belum diperkirakan, Pak. Mungkin 10 kali 20 cm, Pak, gitu kan. Ya nggak, seperti itu kan. Jadi nanti yang seperti itu kita harus pastikan benar-benar ini ya, benar-benar ada di sana, ada di tugas kamu hari ini gitu ya. Oke, seperti itu. BN gimana, BN? Iya, Pak. Iya, Pak. Wah, suka begitu dia. Saus tomatnya bikin sendiri atau beli? Beli, Pak. Ya udah nggak apa-apa lah. Salah satu boleh. Ya, minyak zaitun juga boleh beli. Ya, terigu juga boleh beli. Ya, tapi jangan semuanya. Kalau pastanya harus bikin sendiri ya. Jadi cari dulu formulasinya seperti apa. Ya, oke. Lasagna ini mungkin 250 piece per hari ya. Oke. Jadi nanti kan kamu harus tahu juga tepung terigunya berapa, telurnya berapa, minyak zaitun yang kamu pakai berapa. Ya, bahkan sampai garamnya pun juga harus
tahu garamnya berapa, ya nggak sih? Ya, oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok, tadi kelompok 3 ya? Kelompok 4. Oke, boleh di-skip. Kelompok 4, Jody Naibaho, Dinda Tiara, Anissa Sekar, Theo, dan Amalia Rizky Pratama. Ini leadernya siapa nih leadernya ini? Oh ini, yang nomor pertama ini. Sekar. Iya, Pak. Oh iya. Koleksi batiknya bagus. Oke ya. Ini nanti kalau di laporan IPB University-nya nggak ada, udah Institut Pertanian Bogor aja ya, nggak usah pakai IPB University ya, nggak apa-apa. Oke, es kopi susu kekinian. Nah, lo. Gula arennya bikin sendiri atau beli? Beli, Pak. Iyalah semua beli, ya, gitu. Belinya dalam bentuk apa? Gula aren yang sudah bubuk. Yang Sudah bubuk ya. Udah bubuk ya? Oke, bubuk. Terus kemudian nanti kamu cairin sendiri ya? Iya, Pak. Oke. Terus kemudian susunya susu apa? Susunya Susu murni. Beli dari petani ya? Oke. Jadi kamu nanti harus proses pasteurisasi dulu. Ya, oke? Nah, gitu ya. Terus kemudian kopinya, jenisnya apa? Espresso. Iya, espresso. Iya tahu gue espresso. Tapi masa kamu belinya ini sih, beli apa namanya kopinya, kopi yang udah jadi literan gitu kayak si Rehan jualan sih kan nggak lucu kan? Nggak ini banget gitu, nggak ada challenge-nya banget gitu. Ya nggak? Jadi kopinya adalah kopi yang kamu beli green bean-nya. Beli green bean kopi, terus kemudian kamu nyangrai sendiri, terus kemudian kamu bikin espressonya sendiri. Lah iya kan, ya kemarin tak biarin aja kamu ya. Kemarin tak biarin aja kamu. Oh ya nggak apa-apa, produknya ini apa namanya, produknya gampang gitu ya. Tetapi begitu masuk ke sini ya tidak lagi gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi susunya dari petani, gula arennya ada gula aren bubuk gitu ya. Terus kopinya adalah kopi yang dari beli green bean. Nah, nanti kamu pastikan dulu green bean-nya mau robusta atau arabica. Nah, itu kamu pilih dulu ya. Kamu kan harus tahu spesifikasinya. Udah pernah diajarin kan, Jod? Udahlah. Masa nggak pernah diajarin? Kalau nggak pernah diajarin, saya nggak akan ngomong kan. Seperti gitu ya. Oke, udah pernah diajarin ya. Jadi nanti ini. Nah, susunya bukan susu kental manis ya, susu biasa ya. Susu tadi pasteurisasi ya, diganti nanti susu kental manisnya diganti. Soalnya di atas ini ada tulisannya susu kental manis, di bawahnya pakai fresh milk. Nah, kan beda. Fresh milk dengan kental manis. Dan sudah tidak ada namanya susu kental manis. Ya nggak, Jod? Namanya apa, Jod? Sekarang, Jod? Si Jody tambah gemuk banget ini. Namanya apa? Iya, namanya tinggal kental manis, susunya dihilangin, susunya sedikit soalnya isinya gula doang. Ya oke. Diagram prosesnya nanti dirubah ya, Sekar ya. Diagram prosesnya, terus kemudian spesifikasi produknya, gitu ya. Bahan bakunya kan, ini kan kamu enak banget nih, 30 ml kopi espresso cair merek kafein 1 liter harga 64.000, pengiriman dari Jakarta Selatan. Enak banget ya, gitu cepat selesai ya bikinnya ya. Jangan ya, oke dirubah nanti seperti itu ya. Oke, termasuk peralatannya nanti kamu pastikan dulu mau peralatan apa. Mau espressonya manual, mau kapasitasnya berapa gitu ya. Dan ini bukan di cup ya, tapi di botol. Bukan di cup, tapi harus di botol. Botol berapa? Botol 500 ml aja, dan gede-gede ya. 500 ml sehari bikin 250 piece lah. Udah banyak itu, udah banyak untungnya itu kok. Yang kalau dihitung-hitung sih, ya untungnya banyak lah pokoknya, gitu ya. Oke, yang 500 mili itu kan sekitar harga jualnya itu 500 mili itu 40.000, Pak. 40.000.
Iyalah, segitulah. Kalau yang seliter kan 75.000 ya. Seperti Ya, itu. Ya, oke ya, 40.000 ya. Seperti itu. Gimana, Sekar? Ada ditanyakan? Pak, itu kita beli biji kopi dulu ya, Pak? Iya, dari biji kopi green bean. Jadi nanti kamu invest berarti mesin roaster, pemanggangnya, gitu ya invest, gitu ya. Botol plastiknya mau pakai kale, mau pakai model botol sirup, terserah kalian kan pilih nanti kan, seperti itu. Oke, oke. Ada yang lain? Kelompok 4? Produktif per harinya Pak, bagusnya berapa Pak? 250 botol. Oh, oke Pak. Wih, untungnya gede itu Theo, 40.000, ya, ada 250.000, berapa tuh? 40 kali 250 piece kan, udah berapa? 10 juta. 10 juta. Oh, 10 juta ya, 10 juta untung 50% kan udah lumayan 5 juta tiap hari untungnya kan ya. Segera berangkat ini keliling dunia. Ya enggak apa-apa ya, namanya bermimpi kan begitu. Nah, sekarang Starbucks berapa sehari? Seluruh Indonesia, satu kemasan yang gede, yang mana namanya? Yang 1 liter. Ya mungkin puluhan ribu kan, satu Indonesia kan. Gitu. Oke ya, kelompok 4 ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, nggak ada. Yo. Ganti kelompok 5. Wah, ini apa nih? Arta Uli, Miftahul Khairi, Tiara Peggy, Dario. Seblak Momi instan. Ah, ini keren banget ini seblak Momi instan. Mana nih anggota kelompoknya nih, anggota klubnya mana nih? Dario? Ada, Pak. Oh, Dario. Ini ketuanya kamu lagi, Ril? Ya Allah. Enggak, ya Allah. Udah tahu. Oke, ini seblak Momi instan. Isinya apa lagi? Kerupuk, spesifikasi bahan minyak goreng. Ini Kerupuknya jualannya bikin frozen sendiri, kan? Pak. Apanya? Iya. Kerupuknya suruh bikin iya. sendiri. Astagfirullah. Sebentar. Tar dulu. Sabar. Ya, sabar. Daril, ini maksudnya instan itu gimana? Maksudnya tuh kayak pop mie, Pak. Kerupuknya diseduh gitu. Oh, oke. Jadi sudah kerupuknya kayak pop mie ya, tinggal nyeduh aja ya. Jadi nggak perlu dimasak? Nggak perlu, tinggal direbus. Oh, oke. Oke, ya. Jadi karena begini, karena kalau misalnya tadi kan udah diputuskan seperti pop mie ya. Ya. Iya nggak? Kalau diputuskan seperti pop mie, memang tidak akan ada orang yang menjual kerupuk untuk seblak, tapi hanya diseduh doang. Otomatis harus bikin sendiri kerupuknya. Oke? Iya, gitu ya. Jadi kan nggak ada nih, kalau kita beli di pasaran, nggak ada kan, yang cuma di ini terus kemudian dia melepuh kan, nggak ada kan. Jadi nanti kerupuknya kamu buat sendiri. Nah ini dalam satu wadah ada berapa macam isiannya? Satu doang, Pak, kerupuk aja. Terus bumbu-bumbu yang lain? Ya, bumbu-bumbu yang rempah-rempahnya dikeringkan itu, Pak. Oke. Apa aja sih bumbunya? Maksudnya isinya di seblak itu apa saja gitu? Apakah ada cekernya gitu, ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ini kan, nggak kan kalau seblak tuh kan aslinya tuh emang kerupuk doang kan. Cuman sekarang itu dimodifikasi. Nah, setahu saya tuh banyak orang yang mengeluhkan kayak pengennya tuh seblak original yang emang benar-benar seblak gitu. Jadi pengennya kerupuknya aja gitu. Oke. Terus kemudian ingredient, maksudnya bahan tambahan lain yang dimasukkan ke dalam situ apa? Kerupuk sama bumbu doang? Kerupuk, bumbu rempah-rempahnya kan ada ketumbar, terus muncan tuh apa ya bahasa Indonesia? Aduh, aku lupa. Iya, itu enggak, artinya kan itu sudah dibentuk dalam satu wadah kan? Artinya sudah tinggal masukin saja kan? Ya, seperti Pak. Itu. Terus apa lagi? Minyak bawang ada nggak? Mungkin pakai minyak bawang atau minyak jeruk nipis. Ada minyaknya juga, Pak. Ada minyak di... Ya, karena kan kalau gini, tadi bandingannya adalah bakso aci.
Iya. Bakso aci kan memang banyak macamnya. Tetapi kan di situ juga mereka bahkan sampai mengirimkan itu satu buah apa namanya? Jeruk nipis, ya jeruk purut, jeruk yang lemon itu dia mengirimkan satu. Nah, apakah kamu sedetail itu akan membuat produknya gitu? Gitu. Jadi kan artinya begini. Jadi isi di dalamnya itu memang benar-benar lengkap. Karena kan sebelah instan ini harga berapa? Harganya 9 ribuan. Oh, 9 ribuan. Gitu ya. Untungnya setengahnya. Iya. Ya, tapi kan harus bersaing dengan yang lain. Kemasannya kemasan apa? Mau pakai cup styrofoam kayak pop mie sih, Pak. Oh, mau pakai cup styrofoam kayak pop mie? Iya. Gitu isinya. Pokoknya kan artinya gini, kita punya daya jualnya adalah kalau makan-makan tradisional itu adalah rasa kan. Rasa-rasanya Indonesia banget kan, seperti itu loh. Jadi itu nanti mesti ditambahkan ke sana. Misalnya mau bumbu cabenya pakai bumbu cabai khas, terus kemudian dari cabai ditambahkan misalnya dengan irisan apa namanya daun jeruk nipis yang dikeringkan. Itu kan ketika kita seduh pakai air panas kan dia kan timbul flavor jeruknya kan. Nah, Iya, seperti wangi itu. juga. Nah, wanginya kan dapat tuh. Nah, seperti itu. Itu kan yang nanti akan membuat orang menjadi apa ya? Menjadi repeat order gitu loh. Jangan sampai kita kan sekali aja terus kemudian nggak repeat order kan gitu. Gitu ya. Oke, dari ada mau ditanyakan? Kapasitasnya ini kan gampang ya. Ini gampang mah 500 lah, 500 piece per hari lah. Tapi kerupuknya bikin sendiri ya. Kak, tapi kemarin tuh Pak kerupuk yang kita tuh emang ambil dari orang, cuman yang kita bikin tuh emang bahan-bahannya gitu Pak. Iya, sekarang kerupuknya jadi tidak, maksudnya ini kan produknya kan imajiner toh. Iya. Jadi intinya kelompok ini membuat kerupuknya sendiri, bukan spesifikasi yang diambil dari orang gitu loh maksudnya. Gitu. Karena kan itu tadi, karena kan nggak ada yang jual ketika diseduh doang terus kemudian dilumar secepat pop mie kan nggak ada. Belum nemu sih saya gitu, belum nemu. Biasanya kerupuk harus direbus Daryl. Iya. Nah, ini Bisa kalian aja. cuma diseduh. Enggak, sebenarnya ada juga yang di masih ingat nggak sebelah yang belakang McD. Saya udah nggak nemu, dia jualannya udah pulang kampung kayaknya. Kenapa, Jadi Pak? si kerupuk kan kerupuknya dia cuman di ini aja, cuman direndam aja sebenarnya kan, direndam tapi pada saat itu kan harus direbus memang. Iya benar Pak. Tapi kan rendamnya lama ya, Pak. Sekarang udah nggak. Iya kan, kita ya makanya kan justru itu, makanya kan kerupuknya mungkin spesifikasinya khusus lah, gitu kan. Kelompok dari mah kan imajinasinya banyak gitu, tenang aja, ya. Oke ya. Oke, ada yang mau tanyakan Daryl? Belum, Pak. Oke, kelompok 5. Ya udah oke ya. Sekarang kelompok 6 ya. Wih, kelompok 6 cuma bertiga. Ini kenapa kelompoknya cuma bertiga ini? Satunya lagi Adityo, Pak. Udah pindah ke AP2. Pindah ke AP2. Terus satu lagi? Cuma 4. Cuma berempat, terus berkurang 1 jadi tinggal 3. Ayo, yang lainnya yang pengen pindah ke kelompoknya Mbak Nurma lo, keren lo kelompoknya Mbak Nurma, Mbak Ezra, Mbak Fonda lo, keren lo. Ayo, ada yang kelompoknya 5 pindah ke 1 ke sana. Sukarela. Kasihan lah, masa bertiga doang, ya Allah. Atau Mbak Nurma mau nunjuk siapa? Mau nunjuk siapa yang pengen pindah? Saya pengen ini pindah Pak gitu. Yang kelompoknya 5 ya. Terserah PJ aja Pak. Ya tak tunjuk aja kalau gitu ya. Ayo yang kelompok 5, kelompok berapa tadi teh? Ayo biar kelompok yang 6 ini apa namanya, kelompok yang 6 ini jadinya mengerucut gitu loh. Ya, jadi tambah banyak anggotanya 1 orang, ya. Theo, 1 kelompok kan isinya cowoknya 2 tuh. Theo. Iya, Pak.
Ya, pindah ya kelompok 6 ya. Oke, Pak. Mbak Nurma, oke, Theo pindah atau nggak mau, udah nggak usah Theo gitu. Nggak apa-apa, Pak. Oh ya, alhamdulillah loh ya tambahan 1 Theo. Emang dari tadi udah saya ini buat pindah kelompok ya. Oke, ya ini adalah ada pembuatan produk dimsum. Ya, dimsumnya beku. Tadi udah tak singgung ya Mbak ya, dimsumnya harus Mbak, dikukus. Ya, oke ya. Oke, ya ini udah ada spesifikasinya. Nah, tinggal nanti dimsumnya itu mau spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, ini toh. Nah, ini spesifikasi kenyal. Nah, kenyalnya itu gimana? Kan harus dikukus. Berapa lama kukusnya? Kan gitu, ya. Terus aroma dimsumnya berarti ada ayamnya. Rasanya rasa dimsum normal. Rasa dimsum normal mungkin bisa ini kan ya, bisa dideskripsikan. Bentuknya bulat, diameter oke, 3 sampai 4 cm. Berat bersih 300 gram per kemasan. Umur simpan 3 bulan. Nah, 3 bulan suhu kamar, Mbak? Enggak, Pak. Oh, iya. Di Nah, ya kan, berarti suhu freezer. Berarti dari, kalian ikut yang ke itu nggak sih? Ada yang ikut ke Depok Teh nggak? TPPH? Oh, kelas enggak, Pak. Belum, Pak. Enggak. Oh, kelas 3B ya, lupa, maaf. Ya, jadi prosesnya itu kalau dia kan dimsumnya proses frozen foodnya itu dia diambil dari ikan. Jadi ikan itu ikan-ikan yang murah-murah. Jadi seperti ikan nila, ikan mujair yang murah itu, yang mujair terutama mujair itu ya. Karena kan dia tidak diternakin pun dia ada di situ gitu ya. Jadi itu dia cuma dihilangkan ininya saja ya. Ini ilustrasi aja ini, dihilangkan bagian perutnya saja yang kotor sama insangnya, terus kemudian di frozen. Nah, mereka itu ditowing selama 3 sampai 4 jam sebelum digunakan besok harinya atau sore harinya. Terus kemudian dia dari frozen itu, terus kemudian dia dihancurkan. Nah, dia dihancurkan seperti itu. Ya, terus kemudian diadon dengan tergantung dari grade-nya. Ada grade yang enak, itu dia pakai pakai tepung terigu lebih banyak. Tapi yang grade-nya lebih bawah, dia menggunakan tepung sagu, maizena tambah sagu. Ya, ada tapioka sama terigu, ada maizena sama sagu. Nah, itu beda-beda ya, tergantung grade-nya. Nah, seperti itu. Setelah diadon, terus kemudian dia dikemas, ya, dikemasnya itu maksudnya ditambahkan ditaruh di atasnya si kulitnya. Terus kemudian dia dikukus. Nah, setelah itu dikukus, dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, didinginkan dulu. Setelah didinginkan, terus kemudian nanti dimasukkan ke dalam wadahnya. Dan saat itu ditimbang. Nah, setelah ditimbang, terus kemudian dia di-seal. Di-sealnya pakai seal vakum, terus kemudian baru di air blast freezer. Ya, masuk air blast freezer, baru kemudian dimasuk di freezer yang biasa. Artinya freezer yang biasa itu untuk apa? Untuk mempertahankan dia kebekuannya. Karena di air blast freezer itu dia cepat sekali membeku. Karena apa? Titik pentingnya juga adalah setelah dikukus, didinginkan, ya, terus kemudian dimasukkan situ adalah kecepatan dia membeku. Karena kalau membukanya lama, dia nanti akan mengandung banyak kristal es. Ya, artinya kan airnya keluar. Nah, seperti itu. Jadi nanti spesifikasi dari masing-masing peralatan, terus kemudian berapa lama di situ nanti yang coba kalian hitung, ya. Jadi coba kalian hitung di sana. Gitu ya. Sampai sini, oke? Pak, saya masih kurang paham tadi yang SOP. Yang SOP itu maksudnya kayak SOP produksi atau bagaimana, Pak? SOP produksi ada, ya. Mungkin nanti Anda mau membuat SOP penggunaan alatnya juga boleh. Tapi yang paling penting adalah proses produksi. SOP membuat proses produksinya. Misalnya diadonnya seperti apa? Sampai kalis kah? Sampai apakah? Nah, itu yang paling penting. Atau nanti di air blast freezer itu sampai kapan? Karena kan nggak mungkin kita air blast freezer-nya satu ruangan diolah 4 misalnya. Terus kemudian yang di freeze-nya cuma 1 biji doang, kan nggak mungkin kan? Pasti kan banyak. Dan itu kan bertumpuk-tumpuk.
Nah, bertumpuk-tumpuk itu kan bisa jadi bagian tengahnya belum beku. Ya nggak sih? Nah, itu kan ada SOP-nya berapa lama harus dimasukkan dalam air blast freezing misalnya. Berapa lama harus dikukus. Gitu. Dikukus kan ditaruh di atas. Oh, yang bawah sudah selesai. Nanti yang atasnya diangkat, yang bawahnya dikeluarkan. Nanti diisi lagi yang dari di atas jadi ke bawah kan gitu. Itu kan ada runtannya. Artinya berapa lama dia harus dikukus sehingga proses gelatinisasinya nanti akan terjadi. Karena kalau nggak terjadi gelatinisasi, yang terjadi nanti dia bisa jadi menjadi asam satu karena kena bakteri, kena mikroba. Kan seperti itu. Terus yang kedua, bisa jadi kalau nanti tidak tercampur semua, tidak homogen, kita makan suka ada apa? Ada tepungnya yang masih kering tuh ya, Pan? Ya. Ngerti ya? Kan ada ya suka kalau kita makan gorengan terus kemudian adonannya belum ngumpul semua, terus kemudian dia nanti pas kita gigit ya masih ada tepungnya seperti itu ya. Jadi hal yang seperti itu kita harus perhatikan gitu dalam produksi ini gitu ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Ya, alatnya jangan lupa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang di peralatan itu juga dibuat kapasitas alatnya berapa itu juga dibuat nggak, Pak? Nah, kan dimsum ini kan isinya 10 buah nih. 300 gram. Kan? Berarti nanti setiap hari buat 500 kemasan. Gitu. Nah, kemasannya mau plastiknya plastik apa? Apakah plastik PP, plastik PE yang udah dilapis, dikasih label, ya terserah kalian mau seperti apa. Mereknya mau apa, boleh-boleh aja. Gitu ya. Berarti kan bikinnya banyak akhirnya kan? Gitu. Oke? Ya kan berarti kan cuma membuat 500 ribu kan, 500 ribu cepat lah itu mah. Ya, tergantung formulasi bahannya kan, formulasi bahannya seperti apa? Ya kan, formulasi bahannya misalnya dari 300 gram didapatkan dari 100 gram tapioka tambah 50 gram terigu tambah air tambah bahan-bahan yang lainnya gitu kan, jadinya 300 gram kan bisa aja kan. Seperti itu. Makanya di sini butuh proses yang namanya verifikasi. Karena kan kita akan menghitung kalau 300 gram untuk 10 buah itu dihasilkan dari berapa. Gitu. Jadi kalau seperti saya di Kopi Semangat Pagi itu, kita kalau membuat 1 liter, itu berarti kita harus 3 kali membuat espressonya. Nah, masing-masing espresso itu membuat dari 20 gram kopi. Nah, 20 gram kopi itu dihasilkan dari 30 gram green bean. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi kita berpikirnya langsung ke depan. Karena apa? Yang kita beli adalah bahan bakunya. Kan sama. Si dimsum ini kan juga yang kita beli kan bahan bakunya. Terigunya, tapiokanya, maizenanya misalnya. Kan itu yang kita beli kan. Jangan sampai pada saat kita tengah-tengah produksi ternyata bahan bakunya habis. Karena apa? Belinya kurang. Kan begitu. Ya, lebih baik disisihin sedikit dan nanti akan lebih sedikit nggak apa-apa daripada harus kurang. Nah, nanti ada forecastingnya. Jadi kapan kita produksi sekian, kapan kita produksi sekian, nanti ada di seriesnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, seperti itu. Ponda, ada mau ditanyakan? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Si Jide tadi siapa namanya ya? Satu lagi, Ezra, mana Ezra? Belum nongol Ezra nih. Pak. Wah, lagi pakai kaos pasti nih si Ezra nih. Ya sama Tio. Oh, enggak. Ya, pakai lipstik juga dia kalau kuliah. Emang, ya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyain semuanya? Ada yang mau ditanyain? Belum ya, oke ya, daripada nanti pulsamu habis ya. Jadi kalau memang belum ada yang ditanyakan, jadi mungkin untuk sesi ini kita oke ya. Sampai sini kita lanjutkan di di grup WA ya. Oke, nanti laporannya. Jadi yang kemarin kamu kamu buat file baru di pertemuan keempat gitu ya. Jadi nyambung. Yang kemarin belum lengkap nanti ditambahkan ya, seperti itu. Tenang, nggak harus hari ini kok dikumpulkan ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, Bapak akhiri dulu ya.
Oke, Bapak akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Satu. Makasih, Bapak.